Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kali ini kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab termodinamika. Pada soal berikut ini kita akan membahas tentang mesin Carnot. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi Sobat 100 perhatikan baik-baik gambar diagram mesin Carnot yang ada di bawah ini. Ini ilustrasi penggambarannya. Jadi yang di atas ini reservoir tinggi. Mesin Carnot menyerap kalor sebesar Q1 pada suhu T1. Yang di bawah ini adalah reservoir rendah. Mesin Carnot membuang kalor sebesar Q2 pada suhu T2. Nanti menghasilkan kerja sebesar W. Di sini ada keterangannya ya. Diketahui bahwa suhu T1 lebih besar dari T2 dan efisiensi mula-mula mesin Carnot adalah 20%. Keterangan berikutnya, bila efisiensi mesin ditingkatkan menjadi 60%, pertanyaannya, maka suhu T1 menjadi T1 aksen dan T2 menjadi T2 aksen dengan besar masing-masing, itu nilainya berapa? Oke, Sobat 100 masih ingat ya rumus yang digunakan di mesin Carnot. Di sini karena kata kuncinya efisiensi, maka kita pakai rumus efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Kita gunakan yang bentuk suhu karena yang ditanya nilai T1 aksen dan T2 aksennya. Kita mulai dengan kondisi awal yaitu efisiensi mesin sebesar 20%. Jadi kita masukkan efisiensinya 20%, nilainya sama dengan 1 min T2 per T1. Kalau T2 per T1 ini kita pindah ruaskan, maka 20% pindah ruas jadi negatif. 20% itu bentuk desimalnya 0,2 ya. Jadi 1 dikurangi 0,2, maka kita boleh tulis di baris berikutnya. T2 per T1 itu sama dengan 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di keadaan yang kedua, di mana efisiensi mesin ditingkatkan berubah menjadi 60%. Kita masih gunakan rumus yang sama. Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Tapi sekarang kita masukkan nilai yang 60%. Untuk kondisi suhunya sekarang T2 aksen dan T1 aksen. Jadi kita tuliskan di sampingnya ya. Yaitu 60% sama dengan 1 dikurangi T2 aksen per T1 aksen. Sama dengan yang sebelumnya, kita pindah ruaskan. T2 aksen per T1 aksen pindah ruas ke kiri, 60% pindah ruas ke kanan jadi negatif. Ingat 60% itu bentuk desimalnya 0,6 ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, T2 aksen per T1 aksen itu sama dengan 1 dikurangi 0,6. Hasilnya adalah 0,4. Nah, dari dua formula ini ada dua kemungkinan jawaban. Kita mulai untuk keadaan yang pertama, yaitu dari formula yang pertama bisa kita tuliskan T2 sama dengan 0,8 T1. Jadi kondisi yang pertama itu kita ambil jika nilai T2-nya itu tetap atau T2 aksen sama dengan T2. Nah, karena nilai T2 aksennya itu tetap, maka nilai T2 ini kita substitusi ke persamaan yang kedua. Ini kan T2-nya 0,8 T1 ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita peroleh bentuknya adalah 0,8 T1 per T1 aksen nilainya sama dengan 0,4. Karena yang ditanya tadi nilai T1 aksennya berapa, jadi T1 aksen ini pindah ruas ke kanan, lalu 0,4 pindah ruas ke kiri jadi pembagian. 0,8 dibagi 0,4 hasilnya 2 ya. Sehingga bisa kita simpulkan nilai T1 aksen itu sama dengan 2T1. Nilai ini diperoleh jika nilai T2-nya tetap atau reservoir suhu rendahnya itu suhunya tetap. Ini kemungkinan jawaban yang pertama. Kemungkinan jawaban yang kedua, kita turunkan dari persamaan yang pertama ini nilai T1-nya. Jadi T1 itu sama dengan T2 per 0,8. Sobat 100 bisa pahami ya, T1-nya pindah ruas ke kanan, 0,8-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Sehingga bisa kita tulis ulang seperti ini. T1 sama dengan T2 per 0,8. Nah, sekarang kondisi yang berikutnya itu nilai suhu reservoir tingginya itu kita tetapkan, tidak kita ubah. Jadi kemungkinan yang kedua suhu T1 aksen sama dengan T1.
Karena T1 aksen sama dengan T1, maka di persamaan yang kedua ini nilai T1 aksen Sobat 100 ganti dengan ini T2 per 0,8. Jadi kalau ditulis ulang menjadi T2 aksen per T2 per 0,8 itu sama dengan 0,4. Nah, bagaimana caranya? Maka T2 per 0,8 ini kita pindah ruas ke kanan, sehingga 0,4 dikali T2 per 0,8. 0,4 dibagi 0,8 hasilnya setengah ya. Sehingga bisa kita simpulkan nilai T2 aksen itu sama dengan setengah T2. Ini kemungkinan jawaban yang kedua. Jadi ketika suhu reservoir rendahnya itu tetap T2 aksen sama dengan T2, maka suhu reservoir tingginya harus didobelkan. T1 aksen sama dengan 2T1. Nah, ketika suhu reservoir tingginya itu tetap T1 aksen sama dengan T1, maka suhu reservoir rendahnya itu harus diseparuhkan. Jadi T2 aksen sama dengan setengah T2. Sehingga bisa kita jawab di sini. Maka besar T1 aksen dan T2 aksen masing-masing berapa? Ada dua jawaban ya. Jadi ketika nilai T2 aksennya tetap, maka nilai T1 aksen harus sama dengan 2 kali T1. Nah, ketika nilai T1 aksennya yang tetap, maka nilai T2 aksen itu harus sama dengan setengah T2. Jadi ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini berhubungan dengan mesin Carnot, lalu ada nilai yang diketahui adalah efisiensinya, maka Sobat 100 ingat rumus yang berlaku di mesin Carnot. Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Langkah berikutnya Sobat 100 masukkan nilai yang diketahui di soal. Jadi efisiensi awalnya berapa, masukkan angkanya buat persamaannya. Setelah itu masukkan nilai efisiensi keadaan kedua, masukkan angkanya buat persamaannya. Nah, di soal ini Sobat 100 diminta menentukan nilai T1 aksen dan T2 aksen. Sehingga di sini ada dua kemungkinan jawaban. Jawaban yang pertama ketika nilai T2 aksennya itu sama dengan nilai T2 keadaan mula-mula. Nanti ketemu T1 aksennya berapa. Jawaban yang kedua nilai T1 aksennya yang tetap. Jadi T1 aksen sama dengan T1. Nanti ketemu nilai T2 aksennya itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!